bersama kami dalam mata kuliah Pameran Seni Rupa, khususnya pada prodi Pak. Saudara, kali ini kita mulai masuk ke dalam teori pengarsipan pameran seni rupa. Sama seperti yang sudah kami utarakan, bahwa dalam sebuah pameran itu terdapat tiga tahapan, tiga proses. Proses yang pertama adalah proses planning, proses yang kedua adalah proses controlling, proses yang ketiga sebenarnya adalah proses evaluating atau mengevaluasi. Pelaksanaan di mana sebuah perhelatan pameran itu perlu ditekankan atau dipastikan perencanaannya ya. Meskipun sebenarnya banyak sekali orang-orang yang membuatkan dengan mendadak atau tanpa perencanaan yang matang, namun sebenarnya sebuah kegiatan yang direncanakan secara matang akan dampak yang lebih begitu ya. Nah, untuk apa sih sebenarnya pengarsipan? Untuk apanya arsip itu? Sebenarnya arsip itu dari kata arsip ya, yang berarti adalah catatan inventaris berupa data yang penting yang berkaitan dengan suatu hal. Nah, arsip ini sebenarnya itu sangat penting ya. Mengapa sangat penting? Hubungan dengan karya ya, pameran, dan Anda mengelola pameran tersebut dengan kelabakan, dengan sembarangan, maka Anda akan banyak diprotes oleh pemilik karya. Ya, tentu saja seniman itu adalah makhluk yang paling egois ya, Namun demikian, perlu kita sikapi keegoisan seniman itu sebenarnya adalah dalam rangka karyanya gitu ya. Seniman itu selain karyanya harus mendapatkan perlakuan yang terbaik. Nah, dengan adanya arsip kita bisa memantau karya-karya seniman tersebut untuk kontrol yang lebih baik. Nah, pengarsipan ini dalam rangka digunakan saat mengontrol nanti. Jadi ini adalah tahapannya. Perencanaan, kita merencanakan dulu, kita memasukkan deskripsi karya atau semua yang berhubungan dengan karya. Kemudian karya tersebut nanti bisa digunakan atau arsip tersebut bisa digunakan sebagai kontrol. Ada beberapa bentuk arsip, ada arsip perawatan, arsip penomoran, arsip kategorisasi, arsip wacana, arsip portofolio, arsip katalog, dan lain sebagainya. Nah, arsip perawatan sebenarnya merupakan arsip yang tujuannya adalah mencatat kondisi terakhir karya. Misalkan saya ingin memani, maka saya akan memfoto karya, mengirim ke penyelenggara pameran. Ketika penyelenggara pameran ini awal bagus, maka nanti pemulangan karya itu harus juga bagus. Untuk kondisi ini dilihat apakah ada cacatnya, karena kita tidak tahu ya pengguna galeri atau tingkahnya seperti apa gitu ya. Tiba-tiba di utek-utek gini terus jadi sobek gitu kan bisa gitu ya. Nah, maka dari itu harus benar-benar melihat kondisi karya ini dan mencatat pada tanggal berapa. Tanggal 1 sampai 10 pamerannya. Hari ini tanggal 1 yang jaga misalkan si A. Maka si A itu harus menyatakan bahwa kondisi ini baik atau kondisi kurang baik atau kondisi tidak seperti pada saat pendisplayan. Itu harus tertulis. Agar apa? Agar kita bisa selalu mantau karya ini tuh gimana. Nah, bagaimana Pak jika karya tersebut rusak? Jika karya tersebut rusak, Anda harus segera memberitahu seniman. Misalkan ada persoalan kelistrikan, karyanya pakai listrik. Maaf, Mas, karya Anda listrik ini tidak bisa dipasang kembali karena rusak misalkan. Ya. Kenapa Anda harus ceritakan secara. Jika memang itu akhirnya membuat kinerja manajemen Anda cacat, maka itu menjadi proses evaluasi Anda sebagai 100%, entah itu melakukan restorasi, entah itu membeli karya atau memperbaiki karya tertentu. Nah, biasanya digunakan berupa asuransi karya. Suatu hari itu ada seorang saya sekitar 8 jutaan. Kemudian karya tersebut diasuransikan seharga 65.000 kalau tidak salah. Nah,
Ketika masuk hanggar pesawat, karya tersebut robek. Apa? Karya tersebut kemudian direstorasi di adalah 65 juta. Jadi, asuransi itu sangat penting gitu ya, sangat penting. Anda sebagai seorang manajerial atau seorang pengelola harus membangun karya dengan baik. Ya, bagaimana cara mengeframe karya agar tidak rusak karyanya dan lain sebagainya. Baik. Kemudian yang kedua, arsip penomoran dan arsip kategorisasi. Arsip penomoran itu ini, ya. Arsip kategorisasi adalah ini. Untuk apa arsip penomoran? Arsip penomoran digunakan ketika kita ingin mengetahui nomor berapa. Jadi ketika Anda misalkan di perpus tidak ada penomoran, maka Anda akan sulit ketika Anda mencari karya tersebut. Ilustrasi misalkan karya berjudul tergantung katalognya itu gampang. Kemudian kategorisasi, arsip kategorisasi itu bertujuan untuk pahami bahwa karya ini itu termasuk pada kategori apa. Ya, misalkan kategorinya pameran katalog atau pameran inventaris jurusan berjudul Yalhu. Karya ini masuk karena salah satu kelompok koleksinya kategorisasi gitu ya. Misalnya saya ingin membuat pameran kartun, karya ini juga masuk karena ada kartun. Saya ingin membuat pameran nah ini tekniknya bukan realis. Paham ya? Kira-kira itu kategorisasi. Nah, pentingnya apa? Pentingnya kategorisasi adalah mengkotak-kotakkan. Ya, sesuatu yang dikotak-kotakkan itu konon tidak baik. Namun dalam rangka manajemen kotak itu demikian karena pengkotak-kotakan karya itu bertujuan agar karya tersebut itu bisa terorganisasi perpustakaan. Kemudian ya di situ buku seni rupa semua, tapi ada kritik seni rupa, ada teknis melukis. Jika itu dicampur jadi satu, maka Anda akan kesulitan. Ya. Nah, untuk itu dibutuhkan kategorisasi. Kemudian yang berikutnya adalah arsip wacana atau deskripsi karya. Sebenarnya merupakan sebuah arsip yang digunakan. Karena yang kita tahu bahwa karya seni itu tujuan awalnya adalah untuk mengkomunikasikan ide dari seniman, gitu ya. Ide atau edukasi dari karya tersebut. Maka arsip wacana ini wajib ditulis agar bisa memberikan edukasi kepada si apresiator. Ya. Kemudian biodata ini perlu Anda tuliskan saat Anda membuat arsip individu, ya. Anda membuat arsip portofolio. Tuliskan biodata singkat saja. Nah, dalam pembuatan pameran itu tadi adalah arsip koleksi, ya. Kalau ini adalah arsip pembuatan. Nah, arsip koleksi itu tujuannya adalah untuk membuat untuk mencatat. Namun arsip tujuannya adalah untuk membuat pameran. Si karya tersebut saja, namun lebih ke pencatatan pameran. Cara membuat arsip yang pertama adalah dengan mengetahui nama seniman, kemudian jenis karya, ukuran karya, alamat seniman, nomor telepon seniman, foto karyanya, dan keterangan kondisinya, baik, tidak baik, rusak, dan lain sebagainya. Ya, adalah untuk mengidentifikasi karya. Ya, nanti bisa gunakan juga untuk Anda masukkan ke dalam ya. Jadi ketika Anda sudah membuat ini, nanti buat katalog itu gampang, tinggal copy paste saja ya, foto image copy paste, 3 karya 3 ukuran. Ya, langsung copy paste saja. Nah, apa fungsinya alamat? Ya? Fungsinya mencatat alamat adalah untuk pengembalian karya. Ketika karya itu masuk, kemudian karya itu akan dikembalikan, maka alamat itu harus ditulis dengan jelas. Ketika itu tidak bisa kembali ke tangan seniman itu tersebut tidak laku, maka itu menjadi tanggung jawab pengelola. Nomor telepon itu digunakan untuk berkomunikasi dengan seniman saat orang yang mau membeli karya Anda. Nah, Anda harus telepon ingin dibeli karyanya, gitu ya. Jadi itu sangat penting. Kemudian foto image ini Anda bisa tahu kira-kira jika dihubungkan dengan ukuran ini kira-kira tentang sosial atau ini karya ini tentang percintaan misalkan, maka
bisa dikategorisasikan yang berbahaya. Ukuran juga sama. Jika Anda tahu ukurannya itu 3 meter, maka karya ini akan dapatkan pada tempat itu, pada space itu, gitu ya. Jadi, ini sangat penting. Ya, inventaris ini sampai Anda yang akan membuat pameran, maka arsip. Nah, berikutnya, karena ini Anda sudah membuat Anda sudah membuat proposal kemarin, meskipun saya lihat ada banyak yang belum membuat. Proposal akan kami gunakan sebagai nilai ujian tengah semester. Jadi silakan Anda yang belum membuat proposal dilengkapi segera proposalnya. Ya, contoh proposalnya sudah ada, silakan Anda buat. Kemudian saudara, saya juga ingin sedikit memberikan informasi tentang untuk portofolio ya. Ketika Anda nanti membuat karya, portofolionya itu harus Anda buat tuh ya. Ketika Anda punya contoh-contoh karya Anda yang Anda arsipkan itu tidak Anda portofoliokan, maka karya tersebut jika hilang atau laku atau tidak ada di tangan Anda akan kesulitan dalam mempresentasikan hasil kerja Anda, gitu ya. Saya ingin berikan sedikit contoh jika ini bisa terbuka. Ya. Nah, ini adalah contoh katalog pameran ya tahun lalu. Ketika Anda ingin membuat pameran, Anda harus membuat katalog terlebih sebentar. Dari portofolio ya. Nah, kita portofolio ya. Dalam portofolio itu wajib Anda berikan pertama adalah cover, kemudian nama Anda dari tahun berapa sampai tahun berapa karya Anda tersebut. Ya. Nah, setelah halaman tersebut, sebelum gambar, Anda wajib membuat tulisan pengantar yang menjelaskan tentang karya-karya Anda. Misalkan, karya Patriot Mukmin merupakan karya yang dibuat menggunakan ini. Pendekatannya apa, dari mana dia mendapatkan ide dan lain sebagainya dengan menggunakan font Arial atau Helvetica, menggunakan sekitar 1000 kata kira-kira. Nah, setiap karya wajib diberikan keterangan menyoal karya tersebut. Keterangan tersebut maksudnya adalah deskripsi karya. Karya ini menjelaskan tentang seniman yang sedang melakukan sholat dan lain sebagainya. Itu Anda harus menuliskan di sini, di deskripsinya. Nah, di sini wajib dituliskan identitas, ya, judul, ukuran, media, tanggal buatan. Nah, kira-kira seperti itu ya, saudara ya. Nah, ini untuk katalog yang sifatnya adalah portofolio. Katalog berikutnya adalah katalog pameran, ya. Dalam katalog pameran, yang pertama wajib ada adalah cover. Ya, nanti kita akan lebih jelas membahas tentang katalog pameran ini pada video-video yang lain ya. Tapi ini saya sedikit saja menyinggung tentang katalog pameran. Katalog pameran adalah cover, kemudian lembaga terkait harus Anda cantumkan. Judul pameran, siapa saja, itu penting ya. Seniman yang berpameran saja. Nah, pameran tersebut didirikan kapan, dibuat atau diselenggarakan. Ya, ini secara tertulis saja, ditulis ya, daftar seniman. Kemudian baru ada pesan kuratorial, ya, kuratorial. Nah, setelah pesan kuratorial, karya dimasukkan. Ketika karya dimasukkan, di sini ada deskripsi karya, ya, ini deskripsi karya, maaf, dan ini adalah keterangan karya. Nama, judul, ukuran, media dibuat tahun berapa. Kemudian di sini dituliskan konsepnya. Jadi katalog ini juga bisa bersifat buku, yang menjadi buku yang bisa digunakan untuk pembelajaran apresiator, gitu ya. Nah, ini contohnya. Yang kurang dari enggak kurang sih, ini sudah mana ya, sudah bagus. Ya, kemudian yang ketiga adalah katalog arsip yang tadi saya bacakan, katalog arsip yang tadi saya coba terangkan. Jadi katalog arsip ini saya buat untuk menjelaskan karya apa saja yang ada di galeri UNES, galeri B9 yang dimiliki oleh jurusan.
Nah, semuanya saya tidak bisa semuanya saya catat karena banyak sekali. Jadi saya buat wakilannya saja untuk sementara beberapa dulu gitu ya. Nanti eh, selanjutnya akan kami buat lagi. Ya. Yang pertama adalah cover, yang kedua adalah kata pengantar dari kedua yaitu Pak Onang selaku kalem. Kemudian yang ketiga adalah petunjuk penggunaan. Berikutnya adalah langsung karya tersebut. Nah, karya ini bagusnya jika ini memang katalog arsip, maka karya tersebut jika diklik itu harus ngelink atau menuju ke link yang sudah ditentukan. Ya, misalkan ini ya, sudah tadi tergantung tuan katalog arsip yang ini tadi, diklik kemudian masuk halaman baru yang di dalamnya itu terdapat keterangan-keterangan yang lengkap dari karya tersebut. Ya, saya berikan contohnya sebentar ini karena mungkin internetnya agak lemot. Ya, kira-kira seperti itu sebentar ya. Nah, ini ya, lembar inventaris jurusan seni rupa EBS UNES ya. Ini isu, ini nomor, ini nama seniman, ini judul, deskripsi dan lain sebagainya ya, yang tadi sudah kita bahas. Baik. Kira-kira itu saja tentang arsip ya, tentang pengarsipan. Silahkan Anda mulai pelajari, Anda silahkan mulai terapkan cara-cara mengarsip ini pada karya-karya Anda secara pribadi ya. Minggu depan saya akan langsung membuat maksudnya mengecek proposal-proposal yang Anda buat. Kemudian pertemuan ke-8 di mana yang lain itu menyelenggarakan ujian tengah semester, kita akan membahas proposal mana yang memang paling memungkinkan untuk kita gunakan sebagai ya. Jadi pertemuan sampai pertemuan ke-16 nanti kita sudah mulai pertemuan tatap muka Zoom gitu ya, secara live. Baik. Jika tidak ada, saya akhiri dulu. Nanti mungkin bisa ditanyakan via grup buat dan menyepakati bersama. Silahkan Anda nanti tuliskan pertanyaan Anda di sana. Kami akhiri dulu pertemuan kami pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.